membantu masalah kemanusiaan yang penderitaan rakyat Palestina yang begitu dahsyat ya. Kita ingin berbuat sesuatu. Berarti bukan relokasi ya Pak ya yang ditekankan Bapak? Oh tidak. Kalau saya melihat ya aneh ya, karena seharusnya proses evakuasi itu, rencana evakuasi itu dibuat ketika ada gencatan senjata. Itu 19 Januari. Kenapa rencana itu baru dimulai ketika gencatan senjata sudah berakhir? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum 24 jam ide Presiden Prabowo untuk menolong rakyat Gaza dilontarkan. Beragam reaksi mengemuka di ruang publik media. Belum lagi niat mulia itu dipahami secara utuh, publik sudah gaduh. Inilah wujud yang sejati dari kebebasan pers sekaligus kebebasan berpendapat yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar kita. Siapapun dapat melontarkan pendapatnya, tetapi kita perlu ingat, kebebasan berpendapat itu tidak sekedar ekspresi dari demokrasi semata, lalu lupa dengan tujuannya. Kita seyogianya tidak boleh melupakan substansi, yaitu agar niat baik menolong warga Gaza yang sudah amat sangat menderita itu tidak mentah kemudian, alias tidak terlaksana karena tajamnya kritik warga negara. Upaya Presiden Prabowo memang harus diapresiasi, bahwa dibandingkan dengan periode sebelumnya di masa Presiden Jokowi, di mana Pak Jokowi itu nggak pernah ngurusin langsung sampai seperti ini, turun tangan, itu perlu diapresiasi. Presiden Prabowo Subianto tentu sangat paham agar Indonesia tidak masuk dalam jebakan skenario Israel dan kompradornya, yaitu Amerika Serikat yang berencana mengosongkan Gaza dengan cara menciptakan neraka. Rencana busuk Israel juga Amerika Serikat itu sayangnya seolah mendapat afirmasi dari kalangan internasional yang cenderung tidak berbuat apa-apa. Pembantaian demi pembantaian, bombardir demi bombardir untuk membumi hanguskan wilayah Palestina menjadi niscaya dan seolah absah dilakukan negara Zionis itu. Pertanyaannya kemudian, apa langkah konkret kita menolong saudara-saudara kita, warga Gaza dan Palestina itu? Selain berjuang di arena diplomasi, akankah rakyat Gaza musnah dulu, baru kemudian kita turun tangan langsung membantu mereka? Kami sangat mengapresiasi keinginan Bapak Presiden untuk bukan mengevakuasi ya, untuk mengobati masyarakat Gaza di Indonesia. Kami sangat mengapresiasi itu karena berarti Bapak Prabowo, Bapak Presiden dan kemudian pemerintah kita sangat concern dengan masyarakat Gaza. Mereka mau untuk anak-anak yang kuliah juga, lalu kemudian yang sakit juga untuk dievakuasi, mereka mau. Tapi harus ada jaminan garansi, harus ada garansi atau hitam di atas putih bahwa mereka bisa kembali. Selain harus ada jaminan mereka kembali ke tanah airnya setelah diobati dan rehabilitasi di Indonesia, aktivis menyarankan agar pemerintah Indonesia bersama kekuatan internasional lainnya berupaya keras untuk membuka blokade yang selama ini menghambat masuknya bala bantuan internasional. Beberapa rumah sakit Indonesia, terutama di wilayah Gaza Utara, masih dapat beroperasi dengan baik, tetapi memerlukan bantuan obat-obatan dan fasilitas kesehatan lainnya. Artinya apa? Mengirimkan bantuan ke wilayah Gaza saat ini merupakan jalan alternatif untuk menolong rakyat Gaza. Sedangkan mereka yang masuk dalam kelompok rentan, yaitu anak-anak, kaum perempuan dan orang lanjut usia, ditarik sementara keluar untuk diobati sekaligus direhabilitasi kesehatannya. Setelah itu, mereka dikembalikan dalam keadaan membaik. Inilah solusi, bukan sekedar kritik, bukan pula sekedar tidak setuju. Ikhwal membantu saudara kita yang lemah, seperti yang dialami warga Gaza ini. Nabi kita bersabda, yang artinya, bukankah kalian ditolong dan diberi rezeki karena ketulusan doa orang-orang yang lemah di antara kalian? Hadis riwayat Bukhari Muslim. Artinya, ada hubungan kasualitas antara menolong orang yang lemah dengan pertolongan Allah kepada kita. Mudah-mudahan dengan menolong warga Palestina, bagaimanapun, dengan cara apapun, menjadi sebab Allah juga akan menolong bangsa Indonesia yang sekarang ini juga mengalami berbagai masalah. Tentu saja pertolongan ini tidak semata demi imbalan yang transaksional belaka, cash and carry, tetapi karena didorong oleh solidaritas dan pertimbangan kemanusiaan serta keimanan pula.
Nasrun minallah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.